Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini. Kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih dan kemurahan-Mu, ya Bapa, menghantar kami untuk menikmati hari baru ciptaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di saat ini mengawali segenap aktivitas, bahkan segala tanggung jawab yang harus kami jalani di hari ini, maka kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami pun dituntun dan diterangi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan ini kami, berfirmanlah Bapa, kami sedia untuk mendengar di dalam nama Yesus, firman yang menghidupkan. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan di hari ini, jangan berputus asa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengalaman adalah guru yang terbaik. Peribahasa ini sering kita dengar atau diucapkan ketika menemui tantangan atau pergumulan hidup. Begitu juga dengan kalimat jangan berputus asa, tetaplah berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Kalimat ini adalah bentuk pengharapan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan Allah. Namun, tidak bagi umat Israel ketika Musa menyampaikan berita dari Tuhan Allah bahwa Dia akan membebaskan mereka. Di sini kita melihat bahwa berita baik, yakni berita pembebasan, tidak digubris oleh mereka yang sementara berputus asa dan yang sepertinya kehilangan harapan. Berita baik dikalahkan dengan pergumulan berat yang sementara dialami. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Putus asa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hilang atau habis pengharapan atau tidak mempunyai pengharapan lagi. Penindasan yang berat oleh orang-orang Mesir membuat umat Israel kehilangan harapan untuk bebas. Tantangan orang percaya di masa kini juga semakin kompleks. Dari keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, pergumulan dan tantangan sering membuat kita putus asa dan hilang harapan. Kita mengira Tuhan Allah sudah meninggalkan kita dan membiarkan kita menghadapi pergumulan sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan Allah mengingatkan kita supaya kita tidak berputus asa, melainkan memberi ruang untuk mendengarkan apa kata Tuhan Allah dalam hidup kita. Firman-Nya adalah menghibur, menguatkan, dan Dia sendiri pasti melepaskan kita dari berbagai pergumulan hidup. Saudara-saudara,
Kiranya dalam berbagai keadaan apapun yang dialami, kita tidak berputus asa, melainkan tetap meyakini bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya melampaui tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Itulah kekuatan kita untuk terus menjalani kehidupan dalam pengharapan bersama Tuhan Allah. Tuhan Allah kiranya memampukan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami memohon Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Walaupun kadang kami harus menjumpai persoalan dan pergumulan, tetapi biarlah keputusasaan tidak akan kami hadapi. Tetapi benar-benar kami memiliki keyakinan iman di dalam Engkau, bahwa Engkau ada dan Engkau akan menopang, menolong, serta menyelamatkan kami. Sebagaimana janji pemulihan, janji kelepasan yang diberikan kepada umat Israel, demikian juga janji kelepasan dan pemulihan berlaku dalam setiap kehidupan kami yang ada di dalam persoalan dan pergumulan hidup. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami akan melakukan segala tugas kerja, tanggung jawab serta aktivitas kami. Bermohon kami, kasih karunia-Mu melimpahi kehidupan kami. Berilah kami kesehatan, kekuatan, berilah kami keselamatan di mana kami pergi dan berada. Umur panjang terus ternikmati, tetapi juga kebahagiaan dan sukacita selalu kami rasakan. Ada banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan, tetapi juga seiring dengan itu, pelayanan juga terus kami tunaikan. Tuhan mampukanlah kami agar supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikala kami berkarya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikala kami menunaikan tanggung jawab pelayanan, itu pun untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka terpujilah namamu Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati berkat umur panjang. Biarlah dalam segala kehidupan yang dijalani akan diberkati oleh Tuhan. Baik pribadi, tetapi juga keluarga, bahkan juga rumah tangga yang ada. Dalam setiap rencana dan harapan hidup diberkati oleh Tuhan. Namun kami pun terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang sakit. Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan mereka yang sementara dalam perawatan medis di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa melawat dan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Demikian pula bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga akan terus hiburkan dan memberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati. Dan rupa-rupa pergumulan lainnya yang dihadapi, kasih setia Tuhan akan selalu menjadi bahagian hidup umat yang percaya kepadamu. Maka terjadilah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang kekal dan abadi. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.